Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi naskotbah bagi kita pada Minggu Letare pada saat ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Letare ini kita agak dikejutkan karena naskotbah itu dari kitab Bilangan. Kalau tadi kita membaca banyak sekali tempat-tempat yang disinggahi. Untung saja dalam nas itu tidak ada gunung tua. Itu dia, nggak ada ya. Sama-sama tadi kita membaca nggak ada gunung tua ya. Apalagi kampung saya Pematang Siantar tidak ada disebutkan di situ. Tapi semua tempat itu daerah Moab yang menjadi tempat yang disinggahi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka itu bersorak-sorai karena tidak lagi menjadi bangsa jajahan. Bayangkan sewaktu Indonesia merdeka. Kalau ada di sini opung Boru, opung Doli yang hidupnya masih menikmati masa penjajahan, pasti mereka kalau ditanya sudah siap mati tidak? Pasti jawabannya tidak. Karena apa? Karena kecanggihan zaman sekarang ini membuat dia lebih nyaman dibandingkan waktu dulu sebelum merdeka. Kenapa kita membayangkan ke situ? Karena proses perjalanan orang Israel dari Mesir, mereka keluar dari situ dan mereka tiba di padang gurun sebelum sampai ke tanah Kanaan. Itulah naskotbah kita saat ini, mereka ada di daerah Moab. Kalau misalnya kita lihat di Google sekarang ini atau di Google Maps maksudnya, di mana tempat-tempat ini mungkin beberapa tempat tidak akan ada lagi terlihat. Artinya kita lihat saja medannya, daerahnya, kawasannya. Kawasannya itu adalah daerah kawasan padang gurun. Daerah padang gurun itu tidak sama dengan Gunung Tua. Kalau Gunung Tua masih banyak air.
Kalau padang gurun kita sama-sama tahu, TST katanya kan, tahu sama tahu. Padang gurun itu sangat-sangat kurang air. Kalau mereka bisa banyak bawa makanan, tapi kalau air itu terbatas sifatnya. Karena di padang gurun itu tempatnya biasanya lebih mengancam. Mengancam artinya suhunya panas, terik matahari, kemudian anginnya kencang, jadi lebih cepat terangsang untuk minum atau haus. Baik kamu majolo amanginang akan nampar hauma, molosanga songonima mataniari lasna, baru nga songonna marsitutu kita karejo, totua dong partikian naikon mauas. Hanya seteguk air pun kita dapatkan, rasanya seperti mau melompat-lompat kadang bagi orang yang dia lebih sering untuk minum contohnya. Jadi memang yang dibicarakan dalam nas ini yaitu tentang kehidupan air ataupun kehidupan manusia yang ditentukan oleh air. Ada beberapa penelitian Amanginang. Penelitiannya begini. Kalau orang tidak makan bisa bertahan sampai berapa minggu? Boy do tahan sebulan dang mangan. Boy do rate. Coba kamu majolo, gitu kan? Tapi kalau orang tidak minum, berapa hari lah paling hebatnya dia bisa bertahan? 4 hari sudah jago ya, Amanginang. Ada juga orang yang hanya 2 hari karena dia memang dasar suka minum. Ada orang yang memang terlatih dari lahir misalnya rajin minum, maka kita katakan orang lebih membutuhkan air minum dibandingkan makanan. Jadi kalau misalnya ada persediaan airnya hanya seperti air minum kemasan yang kecil, kemudian makanannya banyak, saya yakin dia akan berpikir, molohu basuda si panganokon, anon dangadong aina, otik mawalang. Karena apa? Karena kita lebih membutuhkan air dibandingkan makanan. Kita katakan bahwa makanan itu tidak penting, tapi air sangat-sangat dibutuhkan. Bayangkan saja Amanginang, kalau zaman dulu mungkin ya, karena saya tidak pernah wawancara kepada orang tua kita yang sudah merasakannya, misalnya dari Gunung Tua berjalan kaki sampai Sidimpuan atau berjalan kaki sampai Sipiro. Saya belum pernah lihat Google Maps langsung berapa jam. Memang bisa kita perhatikan sekarang berapa jam, mungkin anak-anak muda langsung cepat buka GPS berapa jam atau berapa hari perjalanan kalau jalan kaki. Kita bisa bayangkan teriknya bukan main, pasti masih kira-kira berjalan setengah jam sudah rasanya seperti mau mati kalau tidak ada energi yang dari air minum yang kita konsumsi. Tentu saja air ini sangat dekat dengan kehidupan manusia mulai dari lahir. Kenapa saya katakan mulai dari lahir? Sebenarnya bukan baru dari lahir aja ya. Sejak dari kandungan ibu juga manusia dekat dengan air. Air rahamai. Air ketuban. Kalau misalnya, karena saya baru melahirkan juga, jadi masih hafal dengan ilmu-ilmu itu. Artinya kalau misalnya ada ibu hamil yang air ketubannya sedikit, pasti terancam kehidupan bayi yang di dalam kandungan. Ido tahe akaina akan nak buru dang dia tuh sido pera. Ido kan akaina pasti memang betul-betul dari situ saja, mulai dari kandungan kita sangat-sangat membutuhkan air dan kita dekat dengan air. Saat ini khotbah kita yaitu berkaitan dengan air dan juga dihantarkan melalui tema minggu kita tentang air juga. Allah sumber air kehidupan. Allah sumber air kehidupan. Kalimat ini sangat erat hubungannya dengan nama minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Letare. Aduh lapatanna. Bereng joti tinggi moloso diboto. Bersukacitalah, kan itu ya. Ada di warta kok, lengkap-lengkip semuanya. Kalau sempat tidak dibaca sayang sekali. Karena apa? Lebih mahal parbinotoan daripada
memotokopi itu gitu. Jadi letare itu adalah bersukacitalah. Itu sebenarnya intinya. Molo bahasa Batak di dokon marlas ni rohama hamu. Kalau dalam pertanyaan saya tanya di kalimat pembuka, apakah kita yang hadir pada saat ini sedang bersukacita? Amanginang remaja napa sobulung? Marlas ni roha do ita sonari. Serius Jo. Wajah-wajah THR do kubereng deba dah. Wajah-wajah sertifikasi kan itu kan, wajah-wajah panen, wajah-wajah liburan. Artinya sedikit kemungkinan kita tidak bersukacita, kecuali kalau memang hidupnya terganggu dengan kenyamanan orang lain. Adong do halak marsa ibana molo lasrohani halak. Itu kan? Adong do halak stres ibana molo mamora halak. Itu dah. Adong do halak lasrohana mamereng halak marlas di roha. Ini dia. Inilah maunya kehidupan orang Kristen, apalagi kehidupan jemaat HKBP Gunung Tua. Itu yang kita harapkan. Jadi apa yang membuat kita sukacita pada Minggu Letare? Kita diajak untuk berletare karena apa? Karena ada satu pengakuan yang disampaikan dalam nas ini bahwa Allah adalah sumber air kehidupan. Jadi jangan tinggalkan air itu. Jangan tinggalkan sumber air itu, apalagi air saja dekat dengan kita, apalagi si sumber airnya. Saya tidak tahu hanya di rumah dinas pendeta yang seperti itu atau tidak. Mungkin karena daerah persawahan jadi airnya kurang bersih, kemudian ada dibuat saringan oleh parartaon atau parhalado supaya apa? Supaya bisa kita konsumsi yang bersih. Kan seperti itu ya. Amanginang, mungkin beberapa daerah di tempat kita atau rumah kita juga aliran air yang sampai kepada kita adalah airnya kurang jernih. Artinya seperti air bebatuan. Jadi tidak murni. Ira teh manis na tanggung bubuk teh na tari rasongoni ma aek molo naing maridi iba. Jadi mabiri iba lau manginum. Terpaksa harus membeli air kemasan yang di dalam galon. Jadi memang kalau dikatakan Allah sumber air kehidupan, kalau sumber air itu kita ingat seperti mata air. Beberapa banyak pun atau seberapa banyak pun orang yang datang ke sumber air, dia tidak akan pernah merasa kurang. Kenapa ya? Sudah banyak orang yang datang ke situ, tapi ini nangolo tutup sumber air, karena memang inilah gambaran yang pantas, layak, dan lebih dari itu yang boleh disampaikan tentang gambaran siapa Allah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan tinggalkan sumber air kehidupan itu. Kalau ada air di suatu tempat, pasti banyak masyarakat yang tiba-tiba membuat daerah itu daerah pemukiman dan layak sebagai desa atau kampung. Kalau tidak ada air, pasti berpikir do pemerintah molo nang dibuka di si tempat masyarakat, pasti kebingungan. Jadi kelayakan satu desa atau kampung biasanya diuji dari ada atau tidaknya air. Makanya kalau disuruh milih, tidak ada orang yang mau hidup di padang gurun. Sebisa mungkin hiduplah tenang dengan air yang cukup. Jadi kalau berbicara dengan air, kalau air tidak ada, kehidupan akan mati. Kalau air ada, berarti kehidupan itu berlanjut. Kalau ada kehidupan yang berlanjut, disitulah ada pengharapan. Kalau hidup dekat dengan Allah sumber air kehidupan, maka kita akan bertumbuh dengan pengharapan yang penuh. Berlanjutlah kehidupan. Bukan hanya sebatas kehidupan yang demikian, tapi kehidupan yang dimaksud adalah seperti perjalanan bangsa Israel. Kita lihat Amanginang. Terus bersungut-sungut karena apa? Apakah dosa bersungut-sungut? Kita akan perhatikan. Mulai dari mereka itu keluar dari tanah Mesir, kemudian sampai di padang gurun, ada sempat peristiwa di padang gurun, tempatnya ini Masa dan Meriba. Masa dan Meriba ini mereka sudah kehausan sekali sampai mencobai Musa yang memimpin dan mengatakan, "Tumagom mahami mula Musa itu Mesir. Lebih baik kami kembali lagi ke tanah yang menjadi tanah perbudakan dibandingkan kami sampai di perbudakan ini di padang gurun ini, tapi kami lebih sulit dan bahkan bisa mati karena tidak ada air," katanya demikian. Akhirnya di Masa dan Meriba mereka berjumpa air, tapi airnya pahit.
Kemudian mereka kembali bersungut-sungut. Sebenarnya hal yang wajar kalau bersungut-sungut mereka. Karena apa? Saya katakan wajar bersungut-sungut secara manusiawi. Kalau ada orang yang melakukan perjalanan jalan kaki dari Gunung Tua ke Sidimpuan tak bawa air, kira-kira kita mau atau tidak, Amang Inang? Saya rasa tidak mau ya. Karena air adalah sumber energi. Tapi mereka ini kehabisan air dan juga membutuhkan air. Akhirnya mereka bersungut-sungut karena perjalanan mereka dari padang gurun itu, dari Mesir sampai ke tempat tujuan tanah Kanaan itu lamanya 40 tahun. Padahal tempat itu mereka tidak tahu sama sekali bagaimana yang akan dijalani, apa yang akan ditempuh, kemana tujuan pastinya, bagaimana tempat itu, mereka tidak tahu. Wajar mereka bersungut-sungut. Kalau sekarang misalnya Parhalado memerintahkan ke lingkungan masing-masing, hari Mingguan unang majo hita mar minggu dah dia KBP Gunung Tua. Jadi itu dia doh, tu Batang Pane, jalan mardala Pak Mahamu. Oh doamu. Pasti mar pikir 1000 kali. Nang peadong GPS. Apalagi seperti saya yang belum tahu di mana KBP Batang Pane misalnya. Kalau nggak ada GPS maka akan kesulitan. Mungkin saya akan bersungut-sungut. Kira-kira demikian mereka. Mereka bersungut-sungut karena memang perjalanan sangat jauh dan mereka kekurangan air. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya di mana? Lihatlah di ayat yang ke-16 dikatakan, dari sana, dari tempat-tempat yang tadi mereka berkelana ini, dari rest area yang sudah ditempuh ini, sampailah mereka di daerah Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka, katanya demikian. Sungguh baik Tuhan itu. Sebenarnya bisa ditolerir bersungut-sungut, tapi ketika mereka belum pernah merasakan kebaikan Tuhan sama sekali, tapi tidak bisa ditolerir karena apa? Karena mereka lupa mulai dari awal Allah menyertai, memberkati, mencukupkan, memberikan kebutuhan mereka apa yang patut. Itu mereka lupa. Jadi tidak patut mereka untuk bersungut-sungut. Jadi Amang Inang, naposo bulung remaja, mau sama suku-suku kunakin, apakah kita bersuka cita saat ini? Orang yang lebih banyak bersuka cita, maka hidupnya akan jauh dari sungut-sungut. Hidupnya akan jauh lebih muda dibandingkan umurnya. Boleh nanti bercermin di rumah ya, Amang Inang. Misalnya umur na 10 tahun, cuma 20 tahun, manang nahirana 75 tahun, 2. Kalau dosong nih. Alania holan na marungu tungut terus dangadong na hurang to marungu tungut baga 2 hari alai pitor gasa-gasaon abiri makan baju kondang pas gabi moho panau torinna kan. Orang-orang yang seperti itulah yang kemungkinan akan jauh lebih tua dari umurnya karena hidupnya jauh dari bersukacita. Tapi orang yang bersukacita itu hidupnya itu sadar dia dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu Allah yang tahu apa kebutuhan kita di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita. Dia tahu. Di boto Tuhan ini doa nariko di ngoluni padita keluarga padita ririn burusinurat. Buasa maikul lili kami mangabing-abing. Di boto Tuhan ini dosa di hari lehononna. Di boto Tuhan ini dosa di hari kok karejo kaya anak kota nanuaingon. Mungkin mencari pekerjaan belum tahu kemana arah tujuannya. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa anakku ini bagado karejo do? Allah itu dia rokatna. Tuhan tahu itu apa yang kita butuhkan. Anakku ini pintar, tapi kenapa dia tidak pernah ranking atau juara di sekolah? Tuhan itu tahu mengapa itu terjadi. Jadi dekatlah dengan sumber air kehidupan supaya tidak putus semangat kita hanya karena sungut-sungut, tapi hiduplah dengan pengharapan Allah itu selalu dekat dan ada pada kita. Dia sumber air kehidupan, tak pernah putus berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Amin Amang Inang. Amin. Kan itu kan? Jadi tidak pernah putus. Jangan pernah khawatir akan hidupmu. Jangan pernah bersungut-sungut karena bangsa Israel sudah terlebih dahulu merasakan berkatnya melalui daerah Bir
Sungai itu, sumur itu diberikan untuk memancarkan kehidupan, teruslah berlanjut kehidupan. Dan jangan lupa bersyukurlah senantiasa supaya awet muda. Tahu deh, iya kan? Kalau misalnya kita selalu bersungut-sungut, maka awet tua, bukan awet muda. Yang mana yang kita pilih? Hidup itu adalah pilihan, hidup adalah perjalanan, maka hidup ditentukan oleh keputusanmu bersama dengan Tuhan. Kalau tidak mau hidup bersama Tuhan, maka kita jauh dari aliran air, sama seperti Mazmur ya pasal 1, yang dekat dengan aliran air itu pohon akan bisa bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau jauh, maka cepat layu dan bahkan cepat mati. Itu seumpama orang fasik. Tapi yang dekat dengan aliran air itu adalah seumpama orang benar, orang yang tahu akan firman Tuhan. Saya yakin hidup kita akan bersukacita jika kita selalu bersandar kepada Allah yang adalah sumber air kehidupan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh cinta kasih yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyegarkan hati dan pikiran kami. Karena Engkau Allah yang kami sembah, sumber air kehidupan. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dikenyangkan. Sebab kami lapar dan haus akan firman atau kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap dekat dengan Engkau, jauh dari sungut-sungut, dan Engkau menanamkan sukacita di dalam kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan semua orang yang kami cintai yang dekat dengan kami juga. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk pelayanan yang telah berlangsung secara khusus rapat Huria di minggu yang lalu. Biarlah rapat Huria ini setelah kami